Salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kita berjumpa pada malam ini di program Night Call dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 bersama dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget, Pulau Madura, Mupel, Jawa Timur. Renungan firman Tuhan saat ini tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Mari sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam kasih setia Tuhan, kami telah diperkenankan untuk menjalani kehidupan sampai pada saat ini. Dan kami pun diperkenankan untuk menerima pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Bahkan di saat ini Tuhan pun mau memperkenankan kami untuk menerima sabda-Mu. Kuduskanlah kami ya Allah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Hikmat-Mu kiranya boleh ada dalam hati dan pikiran kami untuk memahami dengan benar, dengan baik firman Tuhan yang Engkau sampaikan ke dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Surat Filipi pasal 4 ayat 15 sampai 20. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada renungan Morning Call tadi pagi yang dibawakan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Sompotan, kebetulan beliau adalah mentor saya, kita bersama telah menerima firman Tuhan bahwa hendaklah kita mengambil bagian di dalam kesusahan hidup sesama kita. Jadi bukan kita menjauh, tapi justru kita mau turut terlibat dalam memikul beban daripada sesama kita yang hidup dalam kesusahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada renungan saat ini kita akan bersama melihat mengapa hubungan dengan sesama meski sampai pada tingkatan untuk kita bersama-sama pun mengambil bagian dalam kesusahan sesama kita tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, kita boleh melihat kembali pada peristiwa penciptaan manusia di Kejadian pasal 2. Setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, setelah melihat manusia itu Tuhan berkata, tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menciptakan sesama baginya. Dalam Kejadian pasal 2 dikatakan begitu. Tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Dari perkataan Tuhan itu kita sudah bisa menilai bahwa relasi atau hubungan dengan sesama adalah sesuatu yang menjadi kodrat kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Allah tidak menciptakan kita sendiri, tapi Allah menciptakan kita dengan sesama kita. Maka relasi dengan sesama, keberadaan sesama di sekitar kehidupan kita, itu adalah fitrah atau kodrat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam hubungan kita dengan sesama, sekilas mungkin kita bisa melihat, nampaknya merepotkan. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang ada diucapkan oleh Allah setelah manusia diciptakan, maka kita sudah bisa kita coba membayangkan bagaimana kalau manusia hidup tanpa sesamanya. Ada banyak pengalaman hidup atau pengalaman orang yang kita saksikan, bahwa ketika manusia dia tidak membangun hubungan yang baik dengan sesamanya, bahwa ketika dia tidak bersama dengan sesamanya, maka lambat laun dia akan merasa terasing, dia akan merasa kesepian, dan dia akan merasa sia-sia kehidupannya. Dan ini bisa berujung pada frustasi, depresi, bahkan bunuh diri. Nah, di sini kita kemudian jadi akhirnya bisa mengerti mengapa Tuhan mengatakan bahwa tidaklah baik bagi seorang manusia kalau ia sendiri. Artinya bahwa dalam hubungan kita dengan sesama, kita tidak hanya berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan sesama kita untuk kita penuhi, tapi juga di situ kita berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan kita yang secara tidak langsung atau bahkan langsung pun sebenarnya terpenuhi dalam hubungan kita dengan sesama. Jadi di sini ada berlaku hukum timbal balik. Di saat kita membangun hubungan baik dengan sesama, di saat itu secara disadari tidak, kita pun mengalami kebaikan. Dalam batin kita, maka ada yang terpenuhi, maka ada yang terpuaskan. Karena itu berbicara soal kebutuhan, bahwa sejak awalnya secara kodrati, secara fitrahnya, hubungan baik dengan sesama itu adalah sesuatu yang sengaja Tuhan ciptakan untuk kebaikan hidup kita. Jadi di saat kita membangun hubungan baik dengan sesama, di saat itu juga kita sedang membangun kehidupan kita yang baik bagi diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan kita dengan sesama itu terkait dengan apa yang menjadi penilaian Tuhan terhadap apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Dan penilaian Tuhan itu adalah penilaian yang melampaui apa yang mampu kita pikirkan, melampaui apa yang mampu kita bayangkan, bahkan melampaui apa yang mampu atau apa yang kita pikirkan bahwa itu adalah kebutuhan kita. Apa yang Tuhan pikirkan tentang kita itu melampaui semuanya itu. Oleh sebab itu, dalam menempatkan sesama dalam di sekitar kehidupan kita, Tuhan punya maksud supaya kita pun menjadi baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada itu, lihat firman pada saat ini, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita saat ini, ada hal yang lebih yang bisa kita dapatkan dalam rangka hubungan kita dengan sesama. Pada ayatnya yang ke-18 dikatakan gini, "Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah." Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman Tuhan ini kita jadi bisa memahami mengapa Tuhan sampai menciptakan sesama untuk menemani kita hidup di dunia ini. Karena dalam hubungan kita dengan sesama, itu bukan hanya bicara soal hubungan antar sesama ciptaan atau antar sesama manusia, tapi itu sebenarnya hubungan yang tripartit. Artinya apa? Ada 3 pihak dalam hubungan kita dengan sesama. Kita, sesama kita, dan ada Tuhan di situ.
Seperti yang dikatakan pada ayat 18, Paulus menerima apa yang didapat, menerima sesuatu dari jemaat Filipi, dan yang diterimanya itu menyukakan hati Allah, korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Artinya Allah turut menikmati. Allah tidak hanya turut hadir saja, tapi dia turut menikmati hubungan kita dengan sesama kita. Jadi dalam rangka kita melihat berhubungan sesama, perlu kita sadari bahwa di situ tidak hanya kita dengan sesama kita yang hadir, tapi di situ juga ada Tuhan yang hadir. Jadi ketika hubungan kita baik, maka menjadi baik juga untuk Tuhan nikmati. Tapi ketika hubungan itu menjadi buruk, maka menjadi buruk juga di hadapan Tuhan. Dan lebih daripada itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hubungan itu terkait dengan pekerjaan Tuhan di dunia ini, maka keuntungannya langsung dapat diperoleh oleh mereka yang ada dalam hubungan baik tersebut. Dari mana kita bisa mengetahui hal itu? Dari ayatnya yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Lihat ya Bapak Ibu Saudara, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Artinya bahwa dalam setiap hubungan kita dengan sesama, ketika hubungan itu berdampak pada pekerjaan Allah di dunia ini, pada apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di dunia ini, maka itu akan memperbesar keuntungan kita. Mengapa keuntungannya dikatakan besar di sini? Karena Allah langsung menghadapkan wajahnya kepada kita yang telah menghidupi, yang telah mengalami, yang telah menjalani suatu hubungan yang menjadi kehendaknya, yang menjadi salah satu sarana daripada pekerjaan Allah berlangsung di dunia ini. Hubungan yang seperti apa? Hubungan yang sungguh-sungguh menghadirkan kasih Tuhan. Hubungan yang sungguh-sungguh memperjuangkan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Hubungan yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa kehendak Tuhan nyata dan jadi di dunia ini sama seperti nyata dan jadi di sorga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini memperkaya kita dalam melihat hubungan kita dengan sesama. Satu hubungan yang sifatnya, yang statusnya adalah kodrati, yang statusnya terkait dengan fitrah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam hubungan ini kita menerima berkat. Dalam hubungan ini kita merasakan kebaikan. Dan dalam hubungan ini Tuhan hadir dan turut menikmati kebaikan yang ada. Oleh sebab itu, marilah kita tidak hanya menghargai dan menghormati sesama, tapi kita melihat sesama kita sebagai pihak-pihak yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Sebagai pihak-pihak yang kita butuhkan untuk menyukakan hati Tuhan. Sebagai pihak-pihak yang tanpa mereka kita tidak akan bahagia. Jadi jagalah hubungan baik dengan sesama kita. Banyak-banyaklah kita memberi daripada menerima. Karena dalam hubungan yang baik itu berbicara soal apa yang kita beri, bukan hanya tentang apa yang kita terima. Bicara tentang hubungan baik itu butuh pengorbanan. Bicara hubungan baik itu butuh ketulusan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat di Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Tidak ada satu jemaat yang mengadakan hutang piutang. Oh, dalam bahasa Indonesia masa kini itu bicara soal tidak ada pembahasan tentang untung rugi yang terjadi antara jemaat Filipi dengan Paulus. Artinya tidak ada hitung-hitungan dalam kita berhubungan baik dengan sesama. Ketulusan. Jadi pengorbanan, ketulusan kita pelihara.
itulah yang menyuburkan hubungan baik kita dengan sesama. Tidak hanya berbicara soal berpacaran atau soal menikah, tapi bicara soal sesama itu bicara soal keluarga. Bicara soal sesama, bicara soal teman, sahabat. Bicara soal sesama, bicara soal saudara seiman, saudara sepersekutuan. Bicara soal sesama itu bicara soal bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita pelihara hubungan baik, dan dalam hubungan baik yang kita pelihara itu kita nyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, dan melalui hubungan baik yang kita bangun, Tuhan pun turut menikmati segala sesuatunya, sebagaimana yang sejak awal Dia kehendaki yang menjadi fitrahnya. Tidaklah baik seorang manusia hidup sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas firman yang telah kami saat ini terima dan renungkan. Dan Tuhan berkenan agar renungan ini senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini, menjemput berkat-berkat Tuhan yang akan senantiasa melimpahi hidup kami dengan kebaikan. Dan pada saat ini Tuhan, kami memohon agar kiranya Engkau memberkati kehidupan kami dan keluarga kami. Engkau memberkati setiap aktivitas kami, bahkan di saat ini ketika kami akan beristirahat, Tuhan menyelimuti kami dengan kuasa Tuhan. Tuhan melindungi kami dari segala sesuatu yang dapat mencelakai kami. Tuhan menyertai kami, istirahat kami, menyertai kami, keluarga kami, dan segala sesuatu ya Tuhan, yang boleh ada di dunia ini, yang boleh semua nyata dan jadi, yang semua nyata dan jadi, karena Tuhan berkehendak untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi kehidupan kami, umat-Mu, dan seluruh ciptaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi kehidupan kami dan sesama kami, gereja-Mu Tuhan, bangsa dan negara kami, Tuhan berkenan untuk memberkati. Dan dalam pergumulan kami bersama seluruh umat manusia Tuhan menghadapi COVID-19 ini, Tuhan berkenan dengan segala usaha dan upaya yang baik Tuhan untuk memampukan kami bertahan dalam pandemi ini sampai pada waktunya krisis kesehatan ini boleh gugur atas kehendak dan kuasa Tuhan. Berkati tim tenaga medis, Tuhan berkati mereka, berkati para ilmuwan, berkati pihak-pihak yang berotoritas, Tuhan tolong mereka. Dan berkati seluruh kami ya Tuhan, warga masyarakat, warga umat manusia dunia ini, untuk sungguh-sungguh menghargai kehidupan dan boleh menerapkan pola hidup yang secara efektif dapat memutus penyebaran virus COVID-19. Tuhan tolong kami dengan hikmat Tuhan. Tolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan dan berkenanlah untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, berikan kekuatan dan hibur mereka, ketabahan bagi mereka ya Tuhan, untuk melihat senantiasa akan kasih kuasa Tuhan yang tiada putus menyertai dan mendampingi mereka, justru ketika mereka ada di saat-saat yang berduka. Tuhan tolong mereka. Demikian juga kami memohon dan berdoa kepadamu agar Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun, setiap saudara-saudara kami yang saat ini merayakan hari jadi perkawinan, setiap saudara-saudara kami yang saat ini merayakan kesuksesan dan keberhasilannya. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat Tuhan, untuk senantiasa menjadi saluran berkat dalam kehidupan mereka. Juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul menghadapi persoalan-persoalan hidup yang begitu hebat, mampukanlah mereka Tuhan, tenangkanlah mereka, bimbinglah mereka dan hikmat Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang ada dan mengatasinya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkati gereja-Mu, berkati tim kerja yang saat ini boleh ada untuk program morning call dan night call. Tuhan berkati segala sesuatu yang boleh ada dibutuhkan untuk kelancaran daripada pelayanan ini. Dan Tuhan sertai setiap anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, termasuk majelis sinode dan departemen-departemen yang menjadi bagian daripada ini semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami kepadamu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah
renungan Night Call pada saat ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Tuhan beserta kita senantiasa.